Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 668. Setelah kejadian aneh yang dirasakan Rachel, cleaning service yang memegang tangan manajer keuangan, wanita cantik yang terpandang, yang punya jabatan, Rachel dan teman-temannya pun masih tak percaya. Dalam benak mereka masih bertanya-tanya, apakah benar yang dilihatnya? Atau hanya sekedar bayangan saja? Setelah itu Kaori selesai bicara. Kaori kembali ke tempat duduknya, digantikan oleh staf yang lainnya. Sementara itu Tony masih melihatnya. Kemudian 1 jam pun berjalan. Sekarang menginjak di pukul 12 siang. Waktu istirahat bagi karyawan. Para tamu-tamu itu pun demikian. Dijamu dengan makanan yang spesial. Berada di ruang yang sama. Ramah tamah dengan staf pegawai di sini. Termasuk Kaori yang ada di situ. Kaori tak keluar, ikut makan bersama dengan mitra perusahaan. Kemudian Tony mengirim pesan pada Rachel lewat WhatsApp-nya. Tony itu menulis, Rachel gimana? Katanya kamu sama Mega mau menyampaikan sesuatu yang tadi menemui manajer keuangan itu. Rachel membacanya, langsung menjawabnya, oh iya Tony tenang aja aku nggak lupa. Ini kita sedang menunggu kesempatan baiknya. Nanti kamu lihat sendiri. Pasti deh kita akan usahakan. Tony pun membalasnya dengan mengiyakan. Dan baru 5 menit berjalan. Kaori terlihat duduk sendiri. Berada agak keluar dari ruangan. Sambil membawa makanan. Kaori menata di mejanya, lalu membuka handphonenya. Melihat itu Rachel dan Mega langsung berniat menghampiri. Rachel itu bilang, Mega lihat cewek itu sudah sendiri. Ayo kita ke sana menyapanya. Berkenalan dengannya. Kemudian kita sampaikan keinginan Tony. Mega temannya pun menjawabnya, oh ya baik Rachel. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk mengutarakan maksud kita. Mereka pun segera berjalan menuju ke tempatnya Kaori. Setelah sampai Rachel langsung bicara. Oh ya Mbak selamat siang. Bolehkah kita berdua duduk bersama di sini? Soalnya saya mau tanya-tanya mengenai penjelasan Mbak yang tadi. Kenalkan nama saya Rachel. Dan teman saya ini namanya Mega Ranti. Kaori yang disapa 2 orang wanita. Tamu kerja mitra perusahaan. Kaori pun menjawabnya. Oh silahkan. Saya malah senang nih ditemani. Kaori tersenyum menyambutnya. Bersikap ramah pada orang yang menyapanya. Rachel dan Mega pun duduk bersama di satu meja. Dan mulai bertanya tentang apa yang diterangkan Kaori tadi. Sebagai pembuka pembicaraan, Rachel itu pura-pura tak mengerti. Begitu halnya dengan Mega temannya. Kaori pun menjelaskan lagi maksudnya. Setelah 3 pertanyaan dijawab oleh Kaori, Rachel itu malah bilang, oh ya Mbak ini ada titipan pertanyaan dari bos saya. Bos saya yang punya perusahaan. Yang juga ikut meeting di sini. Itu orangnya yang ada di sana. Rachel menunjuk dengan tangannya. Tentang Tony yang ada di meja tengah. Itu Mbak bos kita. Namanya Mas Tony. Beliau yang jadi pimpinan. Yang saat ini sedang bermitra dengan tempat kerja mbaknya. Otomatis Kaori melihatnya. Kemudian Kaori bicara. Oh ya Mbak tanya apa memangnya? Rachel pun menjawabnya. Oh ya saya lupa Mbak apa ya tadi. Mega kamu ingat nggak Mas Tony tadi tanya apa? Mega temannya pun menyahutnya. Aku juga lupa Rachel. Kalau gitu telepon saja Mas Tony itu. Rachel pun menjawabnya. Oh ya benar juga ya katamu Mega. Kalau gitu aku telepon saja ya Mbak. Biar jelas Pak Tony nanti tanyanya apa. Rachel pun menelpon Tony. Dengan sambungan WhatsApp-nya. Bicara lewat video call secara langsung. Waduh taktik Rachel memang jitu sekali. Tak pakai putar-putar langsung ke poinnya. Ingin mendekatkan Tony pada Kaori dengan cepatnya. Tony pun mengangkat teleponnya. Diterima video call dari Rachel temannya. Meski tempatnya tak jauh darinya. Tony itu sangat senang sekali. Kemudian Rachel berkata, oh ya Mas Tony. Aku lupa tadi Mas Tony mau bertanya apa. Jadi aku langsung telepon saja. Lebih baik pertanyaannya. Mas Tony utarakan langsung pada Mbak Kaori. Karena sekarang saya lagi bersama mbaknya. Tony pun mendengar itu. Jadi deg-degan sekali dirinya. Karena Rachel benar-benar melakukan apa yang dipesannya.
Tony pun sangat senangnya, tak ingin membuang kesempatan. Tony langsung bilang, "Ya tentu saja Russell, aku ingin bertanya." Padahal di antara mereka hanya sandiwara. Russell kemudian memberikan handphonenya ke Kaori. "Oh ini Mbak Mas, Tony ingin bicara lewat video call ke mbaknya. Mau bertanya tentang sesuatu hal yang penting." Kaori pun menerima handphone itu. Karena dianggap masalah pekerjaan. Wah hebat juga Russell itu. Setali 3 uang, sekali kerja langsung mendapatkan tujuannya. Maksudnya, bisa mendekatkan Tony ke Kaori dengan cepat. Hingga Kaori melihat Tony di handphone yang dipegangnya. Kaori bertanya, "Oh ya memangnya Mas Tony mau bertanya apa ya? Kalau bisa saya akan menjawabnya." Waduh, gemeteran Tony ini. Tubuhnya panas dingin jadinya, mendapat sapaan dari Kaori. Wanita cantik yang diincarnya. Tony pun mau tak mau harus mengutarakan pertanyaannya, sampai pertanyaannya jadi tak nyambung. Si Tony berkata, "Oh ya Mbak kerja di sini mbaknya sudah berapa lama ya?" Loh kok aneh begitu tanyanya. Bukan tentang hal yang penting. Malah bertanya tentang pribadinya Kaori. Kaori pun terkejut sekali. Dikira masalah meeting. Ternyata tentang dirinya. Meskipun demikian, Kaori tetap menjawabnya, "Oh itu saya kerja di sini sudah 5 tahun lebih." "Ada apa ya memangnya?" Tony pun jadi senang dirinya. Pertanyaannya dijawab oleh Kaori. Dan Tony pun berkata, "Oh begitu ya rupanya, mbaknya sudah lama kerja di sini. Pantas sekali Mbak Kaori ini. Sangat pandai menjelaskan tentang segala pekerjaan. Mbak Kaori ini sudah cantik. Memegang peranan penting pula. Beruntung sekali perusahaan ini punya pegawai seperti mbaknya." Waduh Tony memuji-muji Kaori. Bukan bertanya masalah meeting, malah membahas hal yang lainnya. Russell dan Mega pun sangat senang mendengarnya. Mereka pun sudah berhayal. Pasti Tony akan bisa dekat dengan mbak ini. Kaori pun hanya menjawabnya, "Oh itu biasa saja Mas Tony." Memangnya Mas Tony mau bertanya apa ya tadi? Bukannya mau tanya tentang kerjasamanya? Kaori membalikkan ke topik semula. Dan Tony pun akhirnya bertanya tentang masalah pekerjaan. Kaori menjawabnya dengan singkat. Kemudian Kaori pun bilang, "Kalau gitu ya sudah ya Mas Tony. Nanti dibahas di meeting saja. Soalnya saya mau makan." Tony pun mengiyakan. Setelah itu Kaori mengembalikan handphone itu ke Russell. Russell malah bilang, "Oh ya Mbak Kaori, apa mbaknya ini masih sendiri? Mbaknya ini cantik sekali ya. Kita aja merasa kalah cantik dengan mbaknya." Russell bicara sambil menyanjung Kaori. Kaori pun tersenyum saja. Dan Kaori menjawabnya, "Kan wanita itu memang cantik Mbak. Kalau laki-laki memang tampan. Jadi kita sama-sama wanita yang cantik." Kaori tersenyum. Russell pun sama. Dan Russell malah mengira kalau Kaori ini masih sendiri. Hingga Russell nekat bicara, "Oh ya Mbak Mas Tony itu juga belum punya pasangan. Padahal dia pemimpin perusahaan. Sudah tampan orangnya kaya pula. Kita ini pegawainya. Kalau Mbak Kaori ini cantik, Mas Tony itu juga tampan. Cocok sekali ya kalau berpasangan." Wah Russell sudah jadi mak comblang. Mau menjodohkan Kaori. Kaori yang mendengarnya, belum langsung menjawabnya. Karena melihat Kenshin datang, Kaori malah bilang, "Gimana sih kamu ini ya? Aku tunggu dari tadi tapi kok telat datangnya. Emang kemana aja?" Kaori bicara seperti marah. Padahal bagi Kenshin itu manja. Russell pun langsung melihatnya, cleaning service yang tadi ke sini. Dan Russell malah mengira, kalau Mbak Kaori ini marah ke pria ini. Kenshin terlihat membawa botol minuman. Dalam hati Russell menyangka, mungkin cleaning service ini disuruh beli minuman tapi lama datangnya. Hingga Russell itu ikut bicara. "Iya ini cleaning service. Sudah nggak sopan orangnya. Sok pula kerjanya. Diperintah beli minuman malah main kemana-mana. Kalau kerja di tempatku kamu sudah dapat surat peringatan. Cleaning service kok seenaknya sendiri." Mega temannya Russell pun sama. Ikut bicara mengolok Kenshin. Waduh salah mengira mereka memarahi Kenshin di depan Kaori. Kaori pun melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.